Shalom. Renungan menghitung hari. Episode hari ke-148. 28 Mei tahun 2025. Apakah Saul juga termasuk nabi? Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Samuel 19 ayat 22 sampai 24. Lalu ia sendiri pergi ke Rama dan sampai di sumur besar di Seku. Ia bertanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot di Rama." Ia pergi ke sana, ke Nayot di Rama, dan Roh Allah pun hinggap atas dia. Selama perjalanannya ia kepenuhan seperti nabi, sampai ia tiba di Nayot di Rama. Saul menanggalkan pakaiannya, dan ia kepenuhan seperti nabi di depan Samuel. Ia tergeletak telanjang siang dan malam itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah Saul juga termasuk nabi? Di 1 Samuel 18 dikisahkan bahwa Yonatan, putra Saul, mengikat perjanjian dan persahabatan dengan Daud. Jiwa Yonatan dan Daud berpadu. Tandanya ialah Yonatan memberikan jubahnya kepada Daud. Sementara itu, Daud selalu menang jika pergi berperang bersama Saul. Namun pada suatu saat, sambutan kaum perempuan melampaui sambutan atas Raja Saul. Hal itu menimbulkan kemarahan dan kebencian Saul kepada Daud. Daud selalu menjadi yang paling berhasil menang di antara semua pegawai Saul setiap kali orang Filistin datang memerangi Israel. Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud dan orang Israel mengasihinya. Akibatnya, pada saat Daud bermain kecapi, Saul kerasukan roh jahat dan melemparkan tombak kepada Daud untuk menancapkan Daud ke dinding. Daud terhindar. Saul makin takut kepada Daud karena Tuhan menyertai dia, sehingga bisa berhasil di segala perjalanannya. Saul menyampaikan kepada Yonatan bahwa Daud harus dibunuh. Rencana jahat itu disampaikan Yonatan kepada Daud. Yonatan berusaha bernegosiasi dengan Saul, ayahnya. Dia menjelaskan semua prestasi dan kebaikan Daud, dan bahwa Daud sama sekali tidak bersalah kepada Saul. Saul mendengar Yonatan dan bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh." Yonatan membawa kembali Daud ke istana dan bekerja seperti sebelumnya. Sementara itu, Daud memenangkan lagi peperangan dengan orang Filistin. Roh jahat menguasai Saul. Dia sekali lagi berusaha menombak Daud, namun terhindar dan langsung melarikan diri. Dia pergi kepada Samuel di Nayot, di Rama. Pencarian dilakukan Saul untuk membunuh Daud. Di pasal 19 ini, tercatat bahwa Tuhan menyelamatkan Daud dari pembunuhan dengan 4 cara. Melalui Yonatan, melalui kegesitan Daud sendiri, melalui kesetiaan Mikal, dan melalui perlindungan Samuel. Cara penyelamatan yang terakhir ini sangat aneh dan melampaui akal. 3 rombongan yang Saul kirim untuk mengamati dan membunuh Daud yang sedang bersama Samuel, justru kepenuhan Roh Allah. Ketika Saul tahu bahwa ketiga rombongan itu telah gagal, dia sendirilah yang langsung pergi ke Nayot di Rama. Roh Allah hinggap juga atas dia dan kepenuhan seperti nabi, bahkan sampai menanggalkan pakaiannya. Ia kepenuhan seperti nabi di depan Samuel. Akhirnya orang bertanya, apakah Saul juga termasuk nabi? Saudara-saudara, kita belajar di pasal ini bahwa Tuhan punya cara yang tidak terselami untuk menyelamatkan umatnya dari rencana jahat berbasis kebencian yang membara. Bawalah pergumulan kita kepada Tuhan. Dia tentu tidak pernah kehabisan akal untuk menyelamatkan kita. Kiranya Allah terus memampukan dan mengajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian, supaya kita terus beroleh hati yang bijaksana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.